Kita baca Kejadian pasal 27 ayat 30 lagi sampai yang 46 ya. 27 pasal 27 ayat 30 lagi sampai yang ke-46. Saya satu ayat, jemaat lanjutkan ayat berikutnya. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sautnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain kebagiku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu, itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. 41. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke geraman. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jenuh hidup karena perempuan-perempuan Het ini. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het ini, kata, apa gunanya aku hidup lagi? Nah saudara, minggu yang lalu kita melihat tentang Pendeta Saumiman berbicara tentang Hari Ayah, ya, memperingati Hari Ayah. Dia mengungkapkan seorang ayah itu harusnya bagaimana, ya. Memang seorang ayah itu sangat berperanan penting jadi orang tua, ya. Sebagai orang tua, itulah sangat menentukan keluarga kita itu bagaimana, ya. Orang tua yang baik
akan mempunyai keluarga yang baik. Orang tua yang tidak baik, tidak benar, saudara, pasti keluarganya jarang ada yang benar. Maka sebagai orang tua itu sangat-sangat penting. Nah, maka kita melihat hari ini apa yang kita baca Kejadian pasal 27. Nah, keluarga Ishak ini, saudara, keluarga yang tidak harmonis akhirnya. Apa sebabnya? Ya. Sebabnya banyak, nanti kita akan lihat. Ya, bukan satu orang saja yang salah di dalam seluruh keluarga. Ini ada 4 tokoh: Ishak, Ribka, Yakub, dan Esau. Ya. Maka saudara, kita melihat cerita-cerita yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Ishak di waktu sudah tua. Ya, matanya sudah kabur, tidak kelihatan. Dia mau memberkati anak sulungnya namanya Esau. Ya. Maka dia sebelum memberkati dia, ya, sebelum dia meninggal dia memberkati Esau ini, maka dia suruh Esau pergi berburu, ya, untuk mendapatkan makanan daripada buruannya, maka kemudian baru dia memberkati anaknya ini. Nah, maka apa yang dikatakan Ishak didengar oleh istrinya rupanya. Ya, istrinya rupanya ini kelihatannya lebih cinta daripada anak sulungnya. Dia lebih cinta kepada Yakub. Maka dia memberitahukan kepada Yakub, Yakub, jangan ketinggalan kesempatan ini. Ayahmu ini akan memberkati kakakmu. Kamu kesempatan yang baik sekarang, kakakmu sudah pergi. Ya, sekarang cepat. Karena papamu tidak kelihatan, ya. Engkau menjelma saja jadi kakak. Gitu ya. Maka disuruhlah ini itu didandan dan sebagainya. Maka keluarlah seperti Esau. Ya. Maka pergilah Yakub menjadi Esau dan berkata kepada ayahnya bahwa saya ini Esau, berkatilah saya, makanan sudah tersedia. Tentu saja Yakub ini tadinya tidak berani. Ya, tidak berani mengatakan kepada mamanya, ya, saya ini enggak bisa. Karena apa? Esau kan punya bulu, saya enggak punya bulu. Suara saya lain, tentu saja suara lain. Tetapi mamanya bilang terus dukung ya, semangat ini. Maka akhirnya terjadilah Yakub juga pergi. Nah, maka kemudian betul Ishak mendengar bahwa suara-suara Yakub ini. Tetapi badan Esau. Ya, karena sudah didandan gitu ya. Sudah kasih bulu ya, maka semua dikasih bulu, maka ini susah dibedakan. Maka akhirnya diberkatilah Yakub. Baru saja Yakub keluar, Esau datang, kakaknya. Diceritakan di sana. Akhirnya dia juga mengolah untuk makanan kepada ayahnya seperti yang perintahkannya. Bilang, "Papa, ini anak sulungmu." Kaget Ishak ini. Kok ada 2 Esau ini? Ya, kenapa ada 2 Esau? Akhirnya diketahuan bahwa yang pertama itu bukan Esau, adalah Yakub. Maka papanya bilang, "Adikmu telah menipu saya dan saya telah memberkati dia." Esau meraung-raung menangis dengan sekeras-kerasnya. Tapi apa boleh buat? Berkat hanya 1 kali dan diucapkan sekali untuk 1 orang, tidak 2 orang. Maka saudara, setelah Esau tahu bahwa adiknya menipu dia, maka geram, dendam, marah untuk supaya nanti kalau papanya meninggal dia akan membunuh adiknya. Mendengar itu memang mamanya khawatir. Akhirnya suruh Yakub pergi meninggal tempat itu. Nah, itu kira-kira cerita yang kita baca tadi. Nah, saudara, kita melihat 4 tokoh ini. Ya.
membuat keluarga yang tidak harmonis, siapa yang bertanggung jawab? Saya rasa semua orang. Tentu saja orang tua paling bertanggung jawab. Lalu kita akan lihat pertama-tama Ishak sebagai kepala keluarga ini. Saudara, Ishak itu anehnya demikian ya. Dia kan memberkati anaknya Esau. Mau memberkati anaknya Esau. Ya, yang sulung ini. Tidak tahu kenapa pemberkatan itu dihubungkan dengan makanan. Ya kan? Setelah dapat makanan buruannya, maka dia baru mau memberkati anaknya. Itu something wrong gitu. Tidak benar sepertinya. Apa hubungannya? Ya, engkau mempunyai kewajiban. Orang tua harus sebelum dia meninggal mempunyai kewajiban untuk memberkati anaknya tanpa harus makanan. Maka ketipulah akhirnya Ishak. Kan? Ketipulah Ishak. Itu kesalahan yang pertama. Terus yang kedua kesalahannya, saudara, seharusnya Ishak tidak boleh memberkati Esau. Kenapa? Memang secara tradisi, secara budaya pada waktu itu, secara hukum mungkin pada waktu itu ditentukan anak sulung yang mendapat berkat daripada anak. Tetapi tahu nggak saudara? Seharusnya yang mendapat berkat itu Yakub. Kenapa saya bilang demikian? Kalau saudara membaca Kejadian pasal 25, saudara lihat ya, 25 ayat 23. Sebelum Esau, sebelum Yakub dilahirkan sebagai kembar itu, ya, Allah sudah berkata kepada kedua orang tua ini. Saudara lihat ya, pasal 25 ayat 27, 23 saya bacain. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, kepada Ribka, gitu ya. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. See? Kan? Firman Tuhan sudah mengatakan kan? Jadi Tuhan sudah menentukan. Yakub yang akan menjadi ketua. Sungguh pun Yakub itu keluarnya belakangan. Tetapi Tuhan memilih Yakub. Itu hak Allah. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu hak Allah. Ya. Maka seharusnya sekarang Ishak itu, kalau dia mau mendengar firman Tuhan, dia jangan memberkati Esau. Dia harus memberkati Yakub. Kan? Tetapi, nggak tahu kenapa. Saya rasa ada sebabnya. Sebabnya dia seperti istrinya. Lebih mencintai Esau mungkin. Lebih mencintai Esau. Ya, karena Esau mungkin pintar berburu, pintar memasak. Ya, buruannya bagus. Masakannya enak. Maka setelah didapatkan masakan baru diberkati gitu. Nah, Saudara, itu kesalahan daripada Ishak. Nah, Saudara, kita hati-hati. Ya, apa yang difirmankan Tuhan jangan merubah dengan konsep kita. Konsep kita kadang-kadang bisa tidak benar menurut firman Tuhan. Secara dunia, secara pikiran, secara budaya, secara tradisi, mungkin kita benar. Secara tradisi, budaya, hukum mungkin pada waktu benar memberkati yang tua, yang sulung. Tetapi Tuhan lain. Tuhan mempunyai rencana-rencana yang lain. Jadi, janganlah bertindak tidak sesuai daripada apa yang Tuhan katakan. Maka kadang-kadang keluarga kita kacau. Kadang-kadang kehidupan kita kacau. Kadang-kadang masa depan kita suram. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapat berkat Tuhan. Saudara, itulah Ishak. Ya. Terus kemudian kita lihat Ribka, istrinya. Ya, istrinya. Nah, Saudara, mungkin Ribka ini bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kan kita baca pasal 25 ayat 23 tadi. Ya,
Dia mengetahui bahwa Allah telah berbicara kepada dia. Bahwa Yakub ini akan menjadi besar daripada kakaknya. Lalu setelah dia mendengar bahwa suaminya itu mau memberkati Esau. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Ribka? Cepat. Ya, suruh Yakub cepat-cepat. Karena engkau yang berhak mungkin mendapat berkat ini. Jangan terlambat, cepat. Kalau tidak, sudah habis diberkati kakakmu. Kamu nggak dapat. Padahal kamu harus mendapat berkat. Nah saudara, secara mungkin dia berpikir, Alkitab dia mengatakannya. Mungkin dia berpikir demikian. Tetapi, apakah Ribka benar? Mungkin secara pengertian pikiran dia benar, tapi tindakan yang salah. Ya kan? Tindakan apa salah? Dia dengan cara membohong. Dia dengan cara menipu. Dia dengan cara tindakannya sendiri, rencananya sendiri untuk mendapat berkat itu. Dikira sudah terlambat. Kalau tidak berbuat demikian, kalau kita tidak bertindak, sudah terlambat. Nah, saudara, kita orang Kristen selalu begini, ya, selalu. Kadang-kadang begitu, gitu ya. Kadang-kadang kita tunggu, tidak sabar lagi. Apa yang kita lakukan? Doa nggak dijawab, ya. Tunggu sudah berapa lama? Pekerjaan nggak ada, green card nggak keluar. Sudahlah, dengan cara sendirilah, pakai tipu-tipuan lah, bikin yang palsu kayak atau apa sih, itu ya. Nah saudara, itu tindakan yang salah. Mungkin secara kebenaran Ribka di dalam pikirannya itu benar. Tapi kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Padahal kalau Allah mengatakan akan memberikan, pasti akan memberikan. Ya, coba gitu ya kalau kita pikir ya. Umpamanya Ribka tidak suruh anaknya untuk menipu gitu. Apakah Yakub akan diberkati enggak? Saya mengatakan iya. Karena firman Tuhan tidak akan berubah. Sungguh pun kelihatannya waktunya sudah mepet. Ya, kalau Esau pulang, ini enggak pakai tipuan, nah saudara, waktu sudah terlambat. Tapi waktu Allah tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat. Pikiran kita yang terlambat, terlalu cepat, bukan terlambat. Pikiran terlalu cepat, langkah terlalu cepat, melangkahi Allah. Saya pikir, pasti Allah punya cara. Mungkin pada waktu itu, Esau tidak mendapat binatang untuk mengolah, akhirnya Esau tidak diberkati. Mungkin akhirnya Allah mengingatkan kepada Ishak, ya ingat ya, kan ini sudah saya tentukan kepada kamu. Yakub ini lebih besar. Itu mungkin. Ya, kalau tidak terjadi demikian, tapi sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, sudah begini gitu ya. Kalau tidak terjadi, saya yakin Allah punya cara untuk tetap memberkati Yakub menjadi lebih tua dan berkat dia hak terima. Maka saudara, kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tunggu, sabar. Sabar nggak gampang loh. Sabar nggak gampang. Saya pernah mengatakan kata sabar bahasa Mandarin itu, tahu kan? Ya, di atas itu pisau, di bawah hati gitu tulisannya gitu. Ya, apa? Pisau di atas hati itu susah ya, nggak gampang gitu. Nah, saudara, tetapi ingat satu hal, kalau janji Allah akan tepati apa yang Allah janjikan. Jangan melangkah. Jangan dengan cara sendiri. Jangan dengan konsep sendiri. Jangan dengan pikiran sendiri. Tunggu, sabar, menanti Allah. Saya banyak belajar dalam hal ini. Saya banyak belajar. Ya, di mana saya melangkah, saudara, akhirnya jatuh. Di mana saya sabar menunggu, saudara, akhirnya berhasil. Ya, maka yang penting ingat itu adalah janji Tuhan, bukan.
itu pegang. Kalau janji Tuhan, pasti tidak akan Tuhan tidak berikan. Terus orang yang ketiga kita akan lihat, yaitu Esau. Nah, secara luar kita melihat Esau ini kasihan ya. Ditipu oleh Yakub, maka dia mengatakan, adikku bukankah namanya Yakub? Tahu nggak Yakub itu apa? Sepertinya tukang penipu gitu. Ya, tukang rebut, tukang pegang orang punya barang gitu. Apa saja pegang mau gitu. Itu akhirnya Yakub. Ya, maka dia mengatakan dia sudah ditipu 2 kali. Ya, telah menipu anak sulung nama sulung saya sebagai anak sulung saya. Kemudian sekarang dia tipu berkat lagi katanya. Sudah kasihan Esau ya? Kasihan enggak? Tidak. Esau punya kesalahan. Kesalahannya apa, Saudara? Kalau kita membaca sebelumnya, pernah dia berburu ya, berburu, pergi berburu. Dia begitu panas gitu ya, rasanya sudah haus mau mati. Dia melihat adiknya masak apa? Kacang merah. Saudara, kalau orang haus, lihat apa, orang lapar, orang haus, lihat apa saja enak. Coba. Ya, kalau kenyang, apa saja nggak enak. Tuh, lihat Acio, kalau haus, apa aja enak gitu. Air putih, manis. Ya, maka datanglah Esau lihat Yakub masak yang merah-merah itu katanya. Rupanya dia senang merah-merah gitu ya. Juga karena badannya merah-merah katanya juga. Maka dia bilang kepada adiknya, berikan kepada saya. Kesempatan adik bilang, mau makan silakan, bayar. Upahnya besar loh. Harganya tinggi loh. Apanya? Kamu jual anak sulung kepada saya kasih kamu. Saudara, akhirnya ya Esau bilang, untuk apa anak sulung lagi? Sudah mau mati. Mati kan nggak dapat. Padahal belum tentu mati kan. Maka dikasihlah anak sulung dengan janji, dengan sumpah. Kasih saya semangkok kacang merah, saya kasih anak sulung untuk kamu. Nah saudara, maka Alkitab mengatakan di dalam perjanjian baru, Esau menghina anak sulungnya. Meremehkan anak sulungnya. Anak sulung penting sekali. Zaman itu lihat berkat akan jatuh anak sulung. Tapi dia menghina. Dia menginjak-injak. Maka dijualnya. Nah saudara, kesalahannya apa? Kesalahannya dia tidak jujur. Di waktu ayah mengatakan, Esau pergilah berburu, saya akan memberkati kamu. Dia harusnya bilang apa? Ayah, enggak. Anak sulung saya sudah jual kepada adik saya. Ya kan? Kalau jujur, bukan? Saya enggak layak untuk menerima berkat ini. Saya tidak layak lagi. Kalau orang jujur, Kristen yang jujur itu begitu. Tetapi dia tidak. Dia mengatakan apa? Malah menuduh adiknya. Ya, lihat adik saya, bukankah namanya Yakub? Dia telah 2 kali menipu saya. Siapa yang menipu siapa? Coba. Dia yang menipu adik atau adik yang menipu dia? Hah? Dia yang menipu adik. Menipu, merampas apa yang hak Yakub dapatkan seharusnya sekarang. Dia tidak layak lagi. Secara Allah menentukan dia tidak layak. Secara pribadi tingkah lakunya dia telah menjual anak sulungnya. Dia tidak berhak lagi. Tetapi Esau itu dasar kita sebagai manusia. Kalau kita bersalah, selalu menuduh orang yang bersalah. Kita selalu mau menang sendiri. Tidak ada orang yang mau jujur mengaku kesalahannya. Jarang. Ya. Jarang, saudara. Apalagi mendapat harta, mendapat berkat. Siapa mau kalah? Dalam dunia ini siapa mau kalah? Kalau sudah ada berkat, ada harta, siapa mau kalah? Maka Esau sudah
tidak perlu dikasihani. Sendiri kesalahan dari sendiri. Itu Esau, orang yang ketiga. Keempat, lalu Yakub bagaimana? Saudara, Yakub kelihatannya menjadi korban. Ya, dari mamanya bukan? Kelihatannya begitu ya. Dia kan tadinya nggak mau, mama bilang, ayo maju, maju, maju. Maju tak gentar. Ya, dia maju, saudara. Dia nggak berani tadinya. Saya nggak berani menipu. Jangan kena berkat, jangan kena kutuk nanti. Mama bilang, jangan, nggak usah takut. Saya yang bereskan semua. Kutukan itu kepada saya. Nah, saudara, Yakub ini kelihatannya menjadi korban orang lain. Tetapi seharusnya tidak juga. Dia harusnya boleh tidak melakukan hal ini. Kalau dia pun jujur. Bukan? Saudara, menghormati orang tua itu harus. Tetapi Alkitab punya konsep yang lain tentang menghormati orang tua. Ya, Alkitab dalam Efesus pasal 6 dikatakan, hormatilah orang tuamu, taatilah dia. Apa dikatakan selanjutnya kalimat? Di dalam Tuhan. Nah, ini kata penting, saudara. Hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa ditekan di dalam Tuhan? Oh, ada artinya, saudara. Kalau di luar Tuhan, bukan perintah Tuhan, bukan kehendak Tuhan, apa yang kamu lakukan? Saudara, engkau bukan melawan, engkau boleh tidak usah turut. Bukan melawan dia, tetapi boleh tidak turut. Bukankah memang orang tua itu bisa berbuat salah juga? Bukan? Bisa, manusia semua bisa berbuat salah. Banyak orang tua salah. Ya. Waktu salah, saudara, kita jangan turuti gitu. Jangan turuti. Kalau tidak, risikonya tetap jatuh pada kita. Maka akhirnya Yakub pergi, dia menipu orang, dia ditipu. Ditipu oleh mertuanya. Dikatakan 10 kali. Dia mungkin menipu 2 kali, 1 kali mungkin ini ya. 10 kali lipat dia kena tipu tuh. Dia tipu sebenarnya 1 kali ini. Ya, bukan 2 kali. 2 kali seharusnya Esau yang bilang. Yang 1 kali dia bukan tipu, itu rela dari Esau yang memberikan kepada dia. Tetapi dia di waktu di rumah omnya, dia ditipu 10 kali. 10 kali lipat balasannya. Saudara, itu orang yang tidak mengerti dari kebenaran dari Yakub itu. Menuruti orang, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, saudara, kita melihat 4 tokoh ini. Bukan semua ada salah. Memang orang tua paling banyak salah. Nah, apa yang kita pelajari dalam kisah ini? Saudara, kita mau keluarga kita harmonis. Kita mau keluarga kita indah. Orang tuanya itu disayangi oleh anak. Ya, atau saudara kita akur gitu. Saya sangat kagum gitu ya. Ada saudara yang sangat akrab, akur gitu. Saudara, saya sama dengan saudara baik, tapi tidak begitu akrab. Ya mungkin nggak tahu kenapa itu. Ya mungkin nggak bertengkar sih, jarang bertengkar, nggak bertengkar gitu. Boleh kan? Nggak bertengkar. Cuma ya pergi ya memang mereka baik kepada saya gitu ya. Tapi enggak seperti ada orang ya enggak kelihatan rindu gitu. Kan banyak orang begitu ya. Kalau kita enggak kelihatan sih ya enggak apa-apalah, kelihatan juga enggak jenuh, enggak bosan sih. Nah, sudah mau demikian. Sudah 4 hal kita pelajari. Pertama, kita lihat sebagai orang tua jangan pilih kasih kepada anak kita. Jangan pilih kasih. Ingat ya, itu anak kita. Dia jelek, dia cantik, itu anak kita. Dia bodoh, dia pintar, itu anak kita.
Dia perempuan, dia laki, dia anak kita. Jangan pilih kasih. Banyak kan ada yang lebih mengasihi perempuan, tidak mengasihi laki-laki. Ada yang mengasihi laki-laki, tidak mengasihi perempuan. Ada yang pilih karena dia pinter, ini bodoh, ya sudahlah, boyong. Udah. Yang dipilih pintar. Tidak. Semua di mata Allah berharga. Kalau pilih kasih, sudah akan terjadi seperti ini. Terus yang kedua, sudah ingat, jangan mengajar anak berbuat yang tidak baik, khususnya pada kecilnya. Mama saya selalu bilang, ya, kalau sebagai anak, ya dia selalu mengajar gitu. Kamu kecil mencuri jarum, besar kamu mencuri emas. Ya. Jangan coba-coba waktu kecil diajar mencuri, menipu dan sebagainya. Saudara, risikonya sama-sama anak akan tanggung, kamu akan tanggung. Ribka kan nanggung sendiri, akhirnya Yakub berpisah dengan dia, anak yang disayangi. Terus yang ketiga, saudara, ingat satu hal. Ya. Kita sabar menunggu kehendak Tuhan. Jangan coba-coba melangkah. Melangkah di dalam kehendak Tuhan, tidak sabar, itu selalu ada risikonya. Lihat Abraham salah melangkah daripada firman Tuhan, bukan? Firman Tuhan mengatakan engkau punya anak, salah pikir, ya kasih pembantu saya kepada suami saya. Sampai sekarang Timur Tengah tidak ada damai. Itu melangkah. Keempat, saudara, hormat orang tua harus, tetapi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Jangan melawan. Orang tua nggak boleh lawan. Tapi kita boleh tidak menuruti kalau dia tidak sesuai firman Tuhan, ajarannya. Kita beri pengertian. Saudara, sandar kepada Tuhan. Ya, sandar kepada Tuhan. Saudara, mungkin firman hari ini saya simpulkan hanya satu hal. Saudara, tahu nggak membedakan dengan kasih dengan hawa nafsu? Nah, saudara, ini terjadi pada keluarga ini. Ya. Kelihatannya orang tuanya itu mengasihi anak. Tapi nafsu. Bukan? Kelihatannya ayah mengasihi Esau, Yakub Ribka mengasihi Yakub. Itu pun kasih yang benar. Ya, bagaimana membedakan kasih dan nafsu itu? Saudara, kasih selalu dalam kebenaran. Nafsu selalu di luar kebenaran. Ya, selalu menurut keinginan diri itu. Maka orang Kristen selalu kacaunya di sini kehidupan. Bukan kasih, tapi nafsu. Berbuat apa saja nafsu. Ya, pingin menurut nafsu, menuruti nafsu. Maka Paulus dalam Roma ayat hafalan hari ini kita dikatakan menurut daging mati, dan menurut roh akan ada bahagia. Kiranya saudara kita bisa membedakan ya dalam kehidupan kita kasih nafsu itu apa. Maka akan menjadi patokan kita di dalam kehidupan keluarga, sosial maupun di dalam masyarakat. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami telah mendengar sebagian firman Tuhan. Kiranya mengajar kepada kami Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, memang kadang-kadang kami melihat orang berbuat salah, kami mengetahui. Tapi kadang-kadang kami berbuat salah, kami tidak mengetahui. Kiranya Tuhan, Engkau tilik kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu membantu kami Tuhan. Supaya Tuhan kami tahu
Di waktu kami bersalah, kami mengaku salah. Di waktu kami berbuat salah, Tuhan, ingatkan kepada kami bahwa kami ini salah. Sehingga Tuhan, kami tidak mencari alasan untuk membenarkan diri kami. Sering Tuhan yang terjadi di dalam kekacauan kehidupan kami karena kami membenarkan diri kami. Padahal kami salah. Bantu kami Tuhan, firman-Mu selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, di dalam bertindak dalam segala apa yang kami berbuat. Khususnya keluarga Isa ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, ajar kepada kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami keluarga. Keluarga ini penting. Keluarga ini harus ada keharmonisan, kebahagiaan. Tapi Tuhan, sering tangan kami hancurkan. Tangan kami Tuhan merobohkan. Kami mencerai-beraikan. Tuhan, ampuni kami, maaf kami. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami berbuat demikian. Firman-Mu kiranya Tuhan dicamkan dalam hati kami menjadi kekuatan bagi kami. Supaya Tuhan kami sungguh-sungguh hidup dapat berkat Tuhan. Seringkali Tuhan kami tidak mendapat berkat Tuhan bukan kesalahan Tuhan. Kesalahan kami. Maka Tuhan berkat-Mu begitu berlalu. Tuhan, janji-Mu kepada kami, kalau kami taat, kalau kami turut, kalau kami sabar, menanti, Tuhan, janji-Mu tidak ditepati. Kiranya Tuhan bantulah kami. Demikian Tuhan kami berdoa bagi kami semua yang telah mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Teguhkan, camkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.